Baik, terima kasih Ibu Ani udah datang. Sengaja ya saya ajak ke ruangan ini sekedar ingin berbincang tentang progres dan pengalaman Ibu barangkali selama mengajar berapa tahun? Berarti dihitung dari ini, Di SMA Pusaka ini udah 2 tahun ya Pak? 2 tahun. Oh, tahun ya. Baik. Kita sudah pernah janjian kan sebelumnya bahwa kita akan ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah kita sudah ketemu timingnya seperti ini. Kira-kira topik pembicaraan kita mau tentang apa, Ibu? Apakah tentang guru atau tentang siswa? Tentang siswa sih Pak Siswa. mungkin ya. Oke. Baik. Selama ini apa yang Ibu rasakan ketika Ibu mendapatkan tugas untuk mengajar PABP ya, mata pelajaran PABP di kelas 10. Barangkali bisa share seperti apa pengalamannya, nanti apa yang ditemukan oleh Ibu selama 2 tahun mengajar di kelas 10 barangkali. Iya, jadi pada awal masuk sih ya Pak ya, karena memang waktu itu kan mungkin lebih kayak perbandingan dulu lah. Waktu awal masuk itu kan kita masih COVID ya, jadi memang belajar juga kan masih daring. Nah itu kan kayak proses pembelajaran tuh terbatas karena memang seperti proses lebih ke PABP kan kita lebih ke mengecek bagaimana perilaku keseharian, istilahnya kegiatan beribadah lah, bentuk beribadah, bagaimana siswa dapat menerapkannya dalam sehari-hari itu tidak terlihat atau tidak secara langsung mengetahui bagaimana kondisinya. Jadi saat itu benar-benar tidak begitu maksimal lah untuk proses pembelajaran. Nah, memasuki tahun berikutnya sudah mulai masuk ada mulai daringnya, walaupun memang masih presentasi 50%, tapi alhamdulillah sudah mulai ada terlihat progresnya. Jadi kita langsung bisa istilahnya dari face to face, dari mulai ngobrol dari setiap kelas tuh minimal sebelum perkenalan, pada saat perkenalan kita bisa mengenal atau mengetes salah satu setiap anak bagaimana dalam dia sehari-harinya beribadahnya, mungkin dalam membaca Al-Qur'annya. Nah itu bisa tahu ketika sudah mulai pembelajaran aktif. Nah salah satunya yang ditemukan ini Pak, jadi ketika mendapat 2 kelas IPA dan IPS itu sedikit kayak pada dasarnya makhrajul huruf saja, mengetes huruf atau bacaan Al-Qur'an anak-anak. Iya. Dari mulai tes bacaan, dari makhrajul dan lainnya. Ya subhanallah, dari mulai memang dari presentasi anak IPA dengan IPS itu banyaknya itu angka yang belum bisa baca tulis Al-Qur'an itu dari anak-anak IPS. Nah gitu. Jadi challenge-nya tuh gimana? Mungkin bisa balance atau mungkin setidaknya tidak begitu jauh ya, itu sih. Tidak begitu jauh rentang perbedaannya, iya. Kemampuannya. Kemampuannya Seperti itu. gitu. Oke. Selain yang ditemukan Ibu tadi dari segi atau aspek baca tulis Quran, barangkali dari segi karakter bagaimana? Kalau karakter sih ada kesamaan? Kalau karakter sih mungkin berbeda juga ya, karena memang tingkat enjoy belajarnya itu memang lebih enjoy anak IPS seperti dari segi enjoy justru lebih enjoy anak IPS ya. Mereka lebih bagaimana memperlakukan seorang guru ketika memang taksim itu lebih dapat di anak-anak IPS gitu ya. Jika memang dari perilaku, karena memang cenderung anak IPA itu benar-benar serius. Jadi ketika berbelajar itu benar-benar metodenya yang digunakan di IPA di IPS memang berbeda banget itu. Baik, ada nggak sepintas atau gagasan dari Ibu tentang bagaimana sih cara meningkatkan kemampuan siswa khususnya yang tadi jurusan IPS dari segi atau aspek baca dan tulis Quran seperti itu? Iya, kemarin sih sempat kayak bikin challenge sendiri tuh Pak, karena memang kan tiap anak-anak kan kemarin Ani ngasih tugas sama anak-anak buat bisa menghafal ya. Jadi karena memang beberapa metode coba, karena memang membaca, Ani minta anak-anak yang sudah bisa fase membaca, itu minta di-record suaranya Pak. Gitu, minta di-record suaranya tanpa menuliskan nama. Minta tolong recordin ya. Ani mau share sama teman-teman yang memang tidak bisa menghafal dengan cara dibaca.
Dibuka tutup buka tutup. Mungkin dia bisanya dengan cara mendengarkan gitu. Jadi kasih edukasi ke teman-temannya yang di kelas sebelah, katanya gitu. Kelas sebelah dia bisa menghafal tanpa dengan membaca. Maksudnya tidak dengan membaca teksnya. Jadi dengan menunjuk anak yang sudah mahir makhraj hurufnya, tajwidnya, dia tartil membacanya, itu diminta untuk rekod suaranya. Kita sebarin ke grup yang memang nih ada audio yang bisa kalian dengarkan gitu kan, untuk cara menghafal hafalan yang diberikan. Cara menghafal atau melafalkan? Iya, untuk menghafalkan. Cara menghafal, iya untuk menghafal. Jadi benar-benar dengerin berulang-ulang dan alhamdulillah ada progresnya. Beberapa anak dengan cara dilakukan malah lebih tartil gitu, dengan sering kayak denger lagu berulang-ulang. Kemampuan siswanya itu sendiri ketika disodorkan tulisan atau bacaan Quran bisa Pak, bisa. Jadi gitu. bisa membaca, tapi dalam menghafalnya baca tutup, baca nggak hafal-hafal. Begitu. Iya, malah didengerin audionya, silakan teh gitu kan, ini ada audio silakan dengerin, tartilnya sudah ada, dia ikutin kayak gimana dengar mungkin orang-orang berjanji, dia menghafalkan. Mungkin salah satunya kemarin itu salah satu gagasan ide dalam memberikan kemudahan pada siswa untuk menghafal. Iya, ayat-ayat Al-Quran. Barangkali pernah nggak Ibu melakukan skema tipe-tipe pembelajaran siswa? Karena emang ada siswa yang lebih suka mendengarkan, ada ya siswa yang lebih suka menyimak tulisan, seperti itu. Iya. Barangkali pernah atau mulai bagaimana? Pak, sedang sih. Jadi gini, waktu semester 1 kan Ani coba istilahnya guru center ya. Jadi benar-benar materi itu Ani yang menjelaskan di depan. Nah, sementara hasilnya kok begini gitu ya. Jadi coba di semester ini, semester 2 kemarin, Ani coba malah dari awal pertemuan itu udah bikin kelompok. Karena memang biar mungkin lebih enjoy, waktu itu Ani memang belum tahu kemampuan anak masing-masing. Jadi Ani bikin silakan membebaskan, silakan kerja kelompok, kalian dengan kelompok mana enjoy kerjanya kan, seperti itu. Kemarin bebaskan dibikin kelompoknya. Nah, dalam kelompok itu Ani bagi KD yang ada selama 1 semester itu, Ani bagi kepada mereka bikin sebuah presentasi. Jadi dari soft filenya dia tidak menerima bentuk hard filenya, tidak. Jadi silakan kata Ani bikin soft filenya kalian dari Canva atau PPT, semualah aplikasi yang bisa kalian gunakan. Alhamdulillah nanti pada pertemuan berikutnya anak-anak tuh Ani siapin infrakus dan soundnya, termasuk semua sarananya siapin, anak-anak yang presentasi Pak, Ani di belakang gitu. Jadi biarkan anak yang membawa acara, jadi waktu yang disediakan tuh benar-benar silakan tuh itu punya kalian, sampaikan materinya semenarik mungkin, audionya disediakan, videonya silakan disediakan, sound semua ada. Dan setelah beberapa kali ya presentasi diamati, memang masih ada yang satu kelompok itu tidak memuaskan semua. Jadi memang ada yang satu orang malah perkembangannya, progresnya berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Tiap kelompok tuh yang benar-benar ngumpul anak-anak yang mungkin positif semua ke bawah vibes-nya. Tapi malah satu kelompok malah minus. Kira-kira resource, sumber daya dari segi perangkat lah, perangkat pendukung yang bisa Ibu gunakan sudah adakah di sekolah ini? Atau mungkin Ibu menyiapkan sendiri atau seperti apa? Perangkatnya bagaimana Pak? Dalam rangka mendukung gagasan Ibu tadi dengan cara memberikan hafal-hafalan melalui siswa yang sudah lancar, apakah memang resource-nya, alat-alatnya, pelengkapnya sudah cukup membadai untuk mendukung itu? Memadai sih Pak, sepertinya ada. Ya. Dari sekolah dukungan? Dari sekolah, iya, ke Kang Wahid itu dia support ada. Jadi setiap butuh alat, Kang Wahid butuh misalkan semalam butuh sound atau infocus atau alat perekam, semua disupport sama TU. Apa pernah mungkin berkolaborasi dengan guru PABP yang lain atau paling tidak dengan pembina rohis terkait temuan Ibu tentang masalah yang dihadapi, kemudian gagasan Ibu itu barangkali pernah? Jika memang di kelas belum ya Pak, kalau berupa di kolaborasi di kelas ya, tapi jika memang di belakang itu selalu ada sharing yang dilakukan bersama guru PAI lain gitu, untuk mengingat bagaimana supaya materi-materi tercapai gitu. Selain menggunakan metode hafalan yang dibantu dari teman-teman yang sudah lancar, barangkali ada ide lain yang lebih ternyata ini lebih oke gitu.
Ada barangkali atau belum pernah Belum pernah mengeksplor sih Pak, belum. selama itu? Tapi barangkali punya keyakinan bahwa ada metode lain yang menurut Ibu bisa dipakai. Bisa sih Pak, harusnya ya. Harusnya ada ya. Harusnya ada ya, karena inovasi harus selalu berkembang. Barangkali ke depan ketika Ibu merasa ada metode lain yang bisa mungkin lebih baik dibandingkan dengan metode sekarang, kira-kira apa langkah Ibu untuk menyiapkan itu? Apakah mencoba untuk trial error metode yang lain atau bagaimana? Iya, mungkin kalau misalkan seperti sekarang juga yang metode digunakan itu kan trial error ya Pak. Jadi memang jika memang metode yang sekarang digunakan berhasilannya seberapa persennya terlihat, mungkin akan digunakan kembali atau misalkan dengan menambah rubah metode yang lain seperti itu. Barangkali yang terakhir ini, untuk memaintenance gagasan Ibu tetap berjalan, lalu kemudian juga progresnya bisa segera bisa dilihat hasilnya, apa yang bisa Ibu lakukan? Coba sharing ke teman-teman yang lain sih Pak ya. Coba sharing teman-teman yang lain. Ke teman-teman gitu kan? Itu teman-teman guru atau rekan-rekan kerja yang lain gitu kan. Barangkali memang bisa digunakan untuk cara-cara menghafalkan, memang metodenya kan mungkin bisa digunakan oleh beberapa mapel lain gitu ya. Untuk penggunaan. Perlu dukungan dari rekan sejawat barangkali atau kepala sekolah, perlu nggak? Perlu Pak, perlu banget Pak. Kira-kira dalam bentuk apa? Dalam bentuk dukungan kebijakan atau sarana atau apa yang paling Ibu butuhkan? Kebijakan, sarana juga Pak, iya, dari kebijakan dan sarana. Jadi kadang dalam semacam kemarin ya, jadi seperti ada kegiatan yang ingin dilaksanakan di musola. Ternyata musolanya itu tidak support seperti itu. Jadi malah mungkin atau dipakai kelas lain seperti itu. Kira-kira Ibu bisa mengkomunikasikan itu kepada pihak-pihak terkait itu? Mungkin ya Pak ya, harus bisa sih. Mungkin dengan cara menghubungi langsung, kalau tidak mungkin bisa nanti kala ada pertemuan bisa disampaikan. Barangkali Ibu harus tetap konsisten ya untuk mengembangkan gagasan Ibu tentang ide-ide yang bisa menyelesaikan temuan-temuan masalah-masalah yang ditemukan di lapangan terkait dengan tadi kesulitan anak dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Itu saya temukan tadi dengan cara menggunakan rekan-rekan yang sudah hafal dengan rekaman, lalu kemudian juga harus didukung dengan perangkat. Tadi sudah ada dukungannya, tinggal Ibu perkuat saja, apakah dengan nota kesepakatan dengan pihak TU misalkan bahwa di hari tertentu di jam sekian itu tolong siapkan dan seterusnya. Termasuk mungkin perlu juga Ibu nanti mengkomunikasikan ke pihak sekolah, apakah melalui rapat, apakah melalui pertemuan-pertemuan tidak formal, juga silahkan untuk menguatkan apa yang sudah menjadi temuan Ibu dan kemudian gagasan Ibu agar kemudian bisa dilaksanakan dengan baik dan pada akhirnya bisa membawa perubahan kepada siswa. Oke, terima kasih untuk waktunya Bu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Halo. Pas 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi menjelang siang ya. Oke, seperti yang sudah Ibu informasikan sebelumnya ya, dari setiap kelompok kemarin Ibu udah membuat kalian beberapa kelompok dan hari ini kegiatan kelompoknya Chandra dan kawan-kawan. Baik, tadi pagi sudah berdoa. Oke, kita masuk ke jam PAPP ya. Hari ini yang sebagaimana sudah disebutkan kelompoknya adalah mengenai tentang
dengan petunjuknya, yaitu berupa tadi Al-Quran, hadis dan ijtihad ya. Sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah hadis, kemudian yang ketiga adalah ijtihad ya. Ijtihad merupakan kesepakatan. Untuk presentasinya cukup keren kan? Luar biasa teman-temannya. Oke, Ibu harap presentasi berikutnya lebih luar biasa lagi dari hari ini. Ya, dari hari ini luar biasa sekali. Terima kasih atas performnya yang luar biasa hebat. Ibu harap kita tetap begini, tetap seru dalam belajar di kelas. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu tutup kelas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tentu saya juga akan menanyakan sebagai bagian dari ahli pendampingan ini, kira-kira apa ya yang dianggap sudah baik dan perlu diperbaiki ke depannya oleh atau pelajaran. Baik, yang sudah baik itu adalah dari segi pemilihan waktu, model itu sudah sangat mumpuni sebetulnya. Hanya yang perlu ditingkatkan atau yang belum baik itu dari segi sarana sebetulnya. Khusus untuk saya mata pelajaran PABP ada mata pelajaran, ada KD terkait pemulasaran jenazah, dan ini kita sudah 4 tahun yang lalu sudah nggak ada nih, karena dulu masih ada manekin bonekanya, dan akhirnya kita terkenal dengan manekin. Pada akhirnya prakteknya anak yang jadi jenazahnya, dan itu terkadang beberapa anak agak risih untuk dilakukan prosesi seperti jenazah beneran gitu kan. Itu sehingga di baju air kapur baru segala macam, Pak itu kok kan gatal segala macam, kita memang jadi masalah ya seperti ini. Jadi ini disampaikan, sudah saya sampaikan. Hal yang belum baik ini sudah saya sampaikan kepada Pak Sekolah. Alhamdulillah Pak Sekolah ini sudah baru, mudah-mudahan sudah ada rencana ke depan untuk menyediakan semua sarana yang kita butuhkan, fasilitas-fasilitas yang kita butuhkan. Barangkali seperti itu. Baik, terima kasih terakhir Pak Toto. Ini berkaitan dengan saya sebagai pendamping. Sejauh apa pendampingan saya ini pada saat ini membantu Pak Toto untuk mengimplementasikan pembelajaran yang siswa. Ya, alhamdulillah kehadiran guru pendamping dalam hal yang mengajar praktik sangat membantu dalam memberikan masukan, lalu kemudian mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan, sehingga kehadiran PP bisa menjadi katalisator atas sejauh mana perkembangan saya dalam menerapkan proses pembelajaran yang tentunya yang diharapkan sekarang adalah yang berpihak kepada murid seperti itu. Mudah-mudahan Pak Anting tetap sehat ya, dan tetap mendukung, memberikan terus dukungan dan masukan kepada setiap bimbingannya CGP-CGP yang lain, khususnya saya gitu. Sehingga nanti ke depan kami ketika sudah lulus betul-betul bisa menerapkan apa yang menjadi saran masukan dari para pengajar praktek. Itu barangkali ya. Terima kasih Pak Toto. Itu saja barangkali yang harus saya sampaikan, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak ini pembelajaran ya. Tentunya juga Toto alhamdulillah dalam keadaan walaupun sibuk sekarang masing-masing saya bisa di sini ketemu, dan perlu diingatkan oleh saya bahwa hari Sabtu ya kita mengadakan ya. Kemudian juga untuk kedepannya kita akan melaksanakan PI 5. Ya, itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto yang telah melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Alhamdulillah hari ini tertarik atau telah selesai ya melakukan observasi, kemudian observasi. Jadi sekarang barangkali bisa ada hal-hal yang perlu diselesaikan berkaitan dengan pasca observasi. Silakan Pak Toto untuk melaksanakan pasca observasi terhadap. Terima kasih Pak waktunya. Baik, Ibu Anissa yang alhamdulillah diberikan kesempatan, kepercayaan untuk menjadi rekan kerja dan kemudian mau di coach oleh saya terkait dengan keinginan untuk mengembangkan, terutama yang disampaikan Bu Anissa terkait dengan pengembangan kemampuan siswa ya dalam
hal kemampuan bacaan Al-Qur'annya seperti itu. Nah, apa yang Ibu Anissa sekarang rasakan setelah Ibu Anissa melaksanakan semua yang telah Ibu rencanakan, yang tadi kemudian dipraktekkan dalam ruangan pembelajaran? Silakan Bu, disampaikan. Alhamdulillah sih Pak, memang segala sesuatu itu harus perlu memang perencanaan ya. Perencanaan itu perlu benar sekali. Jadi ketika sudah direncanakan, setidaknya step by stepnya yang sudah ditulis, yang sudah direncanakan itu alhamdulillah bisa diterapkan dalam kelas, dan sepertinya ada progres yang cukup bagus ya ketika sudah menerapkan dari setiap rencana yang kita rencanakan. Walaupun memang belum 100% karena beberapa kali ada yang miss dengan keberadaan siswa yang tadi belum begitu hadir semua seperti itu. Gitu. Iya, jadi tapi alhamdulillah untuk seluruhnya sih. Kalau secara spesifik ada masalah khusus nggak yang kemudian itu membuat Bu Ani, aduh gimana nih ya, ternyata belum bisa maksimal nih misalkan gitu, itu kira-kira apa tuh yang menurut Bu Anissa dirasa belum maksimal dari komponen apa? Dari komponen tadi ya, kayak kepercayaan diri siswa dalam menunjukkan potensinya. Sebenarnya anak itu mampu tapi dia masih belum percaya diri, itu aja sih sepertinya. Kalau dari daya dukung sekolah sudah Alhamdulillah sepertinya sudah cukup. Sarana juga. Sarana sudah cukup memadai, sudah sangat. Kalau untuk waktu yang disediakan gimana? Udah cukup? Untuk waktu disediakan sudah cukup. Baik. Terima kasih Bu Ani atas waktunya dan hasil dari pasca observasi ini mudah-mudahan nanti akan diberikan masukan khusus untuk Ibu dan umumnya buat kami semua, karena ini semua adalah sebetulnya bagian dari evaluasi untuk seluruhnya. Jadi apa yang menjadi role model kita hari ini tentu akan menjadi masukan untuk seluruhnya. Terima kasih untuk semuanya, untuk Pak Atik sebagai PP yang mendampingi dan Bu Anissa sebagai guru modelnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.